Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah untuk mata pelajaran PPKN ya. Mari kita simak dan kita persiapkan diri kita untuk ujian sekolah tanggal 26 nanti. Agar terus berkembang, dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dan mari kita mulai untuk belajar. Kisi-kisi yang pertama. Peserta didik dapat menentukan sikap sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Apa saja sih sikap kita sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah mencintai produk dalam negeri. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Disajikan tabel. Tabel apa? Tabel pernyataan tentang tujuan negara. Nanti kita diminta menentukan tujuan NKRI berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea 4. Nah, apa saja tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah 4 tujuan NKRI yang terdapat pada alinea keempat. Peserta didik dapat menentukan bunyi pasal yang menyatakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini ada pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Peserta didik dapat menjelaskan makna NKRI atau makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang tunggal. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Indikator berikutnya, peserta didik dapat memberikan contoh bentuk cinta tanah air di lingkungan sekolah. Cinta tanah air di lingkungan sekolah. Apa saja bentuk dari cinta tanah air yang bisa kita wujudkan di lingkungan sekolah? 1. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Jadi kalau upacara bendera itu harus dengan khidmat. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat upacara dengan baik dan benar. Jadi tidak tertawa-tertawa, tidak bercanda. Kemudian yang ketiga, berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Karena contoh pada indikator berikut adalah contoh yang ada di lingkungan sekolah. Jadi cermati setiap pilihan yang ada ya. Peserta didik dapat menunjukkan contoh sikap yang dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di sekolah. Masih di lingkungan sekolah, jadi sikap yang seperti apa yang bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama, dengan tidak memilih-milih teman bermain. Kemudian mau bergotong royong membersihkan halaman sekolah.
Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, tentunya mengikuti dengan khidmat. Mau kerja kelompok dengan teman yang berbeda agamanya atau berbeda sukunya. Jadi, karena banyaknya perbedaan di sekolah, kita harus mau berteman, berkelompok dengan yang berbeda suku, beda agama, dan beda asal juga. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat nilai persatuan di rumah dengan benar. Sekarang lingkupnya adalah rumah, jadi manfaat nilai persatuan di rumah. Apa saja manfaatnya kalau di rumah itu ada nilai-nilai persatuan? Yang pertama, tentu rumah menjadi damai, tentram, sejahtera. Kemudian tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan di rumah. Hubungan antar keluarga juga bisa menjadi lebih harmonis lagi. Itu kalau di rumah kita ada nilai persatuan. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan nilai persatuan di sekolah. Lingkupnya di sekolah. Jadi ketika membaca soal, anak-anak harus hati-hati di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Harus cermat dalam membaca soalnya. Perilaku yang mencerminkan nilai persatuan di sekolah yaitu tidak membeda-bedakan saat bermain ataupun bekerja kelompok. Kemudian mau bekerja sama dengan teman meskipun tadi beda agama, beda asalnya, beda sukunya. Kita harus mau bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda-beda ras, budaya, suku, agama, dan sebagainya. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan dengan tepat. Misalnya, gambar apa? Misalnya gambar bencana alam seperti kebakaran atau kebanjiran. Tindakan apa yang harus kalian lakukan? Tindakannya adalah dengan memberikan bantuan. Baik bantuan tenaga atau misalkan menyumbangkan uang dan sebagainya. Kemudian misalnya gambar yang kedua adalah melihat teman membuang sampah sembarangan. Tindakan apa yang harus kalian lakukan? Tindakannya adalah dengan menegur teman itu atau mengingatkan supaya mau membuang sampah pada tempatnya. Jadi amati gambar dengan baik, kemudian tentukan tindakan apa yang harus kalian lakukan dengan benar ya, tindakan yang tepatnya seperti apa. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan benar. Indikator kali ini adalah nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Lalu apa saja di masyarakat nilai perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat. Kemudian gotong royong membangun jembatan. Juga melakukan ronda malam secara bergantian. Jadi cermati sekali lagi ya, ketika soalnya di masyarakat, perilaku apa yang cocok diterapkan di masyarakat itu sendiri. Indikator ke-11. Disajikan ilustrasi tentang kondisi masyarakat hidup tentram, aman, dan sejahtera. Peserta didik dapat menentukan faktor pendukungnya. Jadi, apa saja sih faktor yang bisa mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang tentram, aman, juga sejahtera? Faktor pendukungnya antara lain, dalam masyarakat mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Juga adanya saling menghormati, juga saling kerjasama antar warga. Dan juga di masyarakat, ini bisa mengembangkan sikap toleransi dengan semua warga, baik toleransi dalam agama dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Disajikan ilustrasi tentang kehidupan masyarakat yang penuh dengan nilai persatuan dan kesatuan. Jadi ketika ada soal disajikan ilustrasi pada indikatornya, nanti bentuk soalnya adalah ada sebuah cerita atau ilustrasi. Nah, di sini peserta didik dapat memprediksi dampak buruk hilangnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dampak buruk kalau nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat itu hilang, antara lain lingkungan masyarakat menjadi tidak tenang.
masyarakat hidup dalam kecemasan, terjadi perselisihan atau permusuhan antar warga, bahkan bisa terjadi tawuran atau bentrok antar warga, juga tidak adanya kepedulian di masyarakat karena masyarakat lebih memiliki sifat individualis, jadi mementingkan diri sendiri. Itu adalah dampak buruk jika nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat hilang. Peserta didik dapat menentukan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu cinta tanah air, kemudian toleransi, saling menghargai, juga tidak membeda-bedakan antar suku, ras, dan golongan. Itu adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disajikan naskah teks Sumpah Pemuda. Jadi nanti ada naskah dari Sumpah Pemuda. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi makna yang terkandung di dalamnya. Bisa jadi soalnya misalnya ditanya pada baris pertama Sumpah Pemuda maknanya apa, baris kedua apa, atau makna secara keseluruhan. Makna teks Sumpah Pemuda itu antara lain 1. Memberikan penekanan agar menghargai perjuangan Indonesia. 2. Memberikan semangat demi berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian memberikan makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati dan jiwa. Yang keempat, memberikan penekanan agar bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Yang kelima, memberi penekanan juga untuk mencintai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ya, menggunakan bahasa Indonesia. Juga yang keenam adalah mengajak untuk bersama-sama dalam menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, bahwa semua pemuda sudah berkumpul menjadi satu kesatuan. Disajikan ilustrasi tentang bencana alam. Berarti nanti ada cerita tentang bencana alam. Peserta didik dapat menuliskan makna yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, saat terjadi bencana alam, semua warga dari berbagai kalangan tergerak untuk membantu, memberikan pertolongan kepada masyarakat. Nah, hal ini sangat sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya adalah dengan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, karena membantu, menolong yang terkena musibah itu adalah kegiatan kemanusiaan. Disajikan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan makna yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Sila ke-1. Jadi ketika ada soal, pahami sila keberapa yang diminta. Makna yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila adalah saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Juga tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang sama dengan kita. Disajikan tabel tentang makna Pancasila. Peserta didik dapat menentukan makna yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi nanti ada tabel makna-makna sila Pancasila, kemudian kita harus memilih yang mana yang sesuai dengan sila kedua. Makna yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, juga bisa membantu teman atau tetangga yang sedang mengalami musibah. Disajikan tabel tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi ada tabel lagi. Peserta didik dapat menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nilai yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, juga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Peserta didik dapat menentukan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila
yaitu tentang musyawarah. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, juga berusaha menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Peserta didik dapat menentukan gambar yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Jadi ada gambar, kita harus bisa menentukan mana yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Misalnya gambar yang pertama. Ini ada gambar timbangan, hak dan kewajiban. Artinya apa? Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita juga tidak boleh mengganggu hak orang lain. Kemudian contoh gambar yang kedua adalah ayo menabung. Artinya dalam nilai sila kelima itu kita tidak boleh boros, kita harus hemat. Gambar yang ketiga, kursi prioritas. Nah, salah satu nilai sila kelima Pancasila kita juga memberikan pertolongan kepada orang lain seperti memberikan hak tempat duduk kepada seperti ibu hamil atau orang tua. Itu salah satu contoh dari nilai sila kelima Pancasila. Terima kasih anak-anak hebat kelas 6 sudah menyimak pembahasan kisi-kisi ujian sekolah untuk pelajaran PPKN. Sukses untuk kita semua.